Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan dirinya selalu dijaga kesehatannya, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini dari teman Mimin yang sekarang sedang kuliah di Jogja. Jadi cerita ini kejadiannya tahun 2023 lalu. Kita mulai ceritanya. Kisah misteri bus hantu jurusan Solo Surabaya. Ini adalah cerita temanku. Sebut saja namanya Eko. Waktu itu Eko mau balik ke tempat kerjanya di Surabaya dari rumahnya di Sragen. Malam itu tepat pukul 10.15, dia menunggu bis di halte Jalan Raya Solo, Ngawi. 30 menit berlalu, tapi satu bis pun tak ada yang lewat. Hingga tepat pukul jam 12 malam, barulah ada bis jurusan Solo Surabaya. Lalu dia memberhentikan bis itu dan ia naik. Di dalam bis itu hanya ada 6 penumpang yang memakai baju putih-putih. Sebagai pemuda yang suka bercanda, Eko iseng-iseng bertanya kepada salah satu penumpang yang kebetulan duduk di depannya. "Maaf, ini bis rombongan haji ya, Pak?" Tanya Eko sambil basa-basi sekedar keakraban. Tapi tak dijawab dan hanya dibalas dengan senyuman. Lalu Eko pun bertanya kepada seorang kakek yang duduk di belakangnya. "Maaf, kakek, turunnya di mana?" Tapi sama saja tak ada jawaban dari kakek tersebut. Kakek itu hanya diam, membisu dengan ekspresi wajah yang dingin. Bahkan di dalam bis Eko rasakan sangatlah sepi dan hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Karena Eko mengantuk dan ia juga kecapean menunggu bis, akhirnya Eko pun tertidur tanpa menghiraukan sikap aneh para penumpang bis tersebut. Beberapa waktu kemudian, bahu Eko terasa ada yang menyolek. Ternyata si kernet minta ongkos dengan menyolek bahu sambil memegang buku karcis. Sama seperti penumpang lainnya, si kernet pun tak mau bicara. Lalu Eko memberikan uang 50.000, tapi dapat kembalian 10.000. Yang tadinya hanya acuh akan sikap para penumpang, kali ini Eko agak heran dan sedikit takut dengan sikap kernet dan para penumpang bis yang hanya diam dengan wajah sedingin es. Tapi dia berusaha untuk cuek dan mencoba tidur lagi. Namun, baru saja mau memejamkan mata, tiba-tiba Eko merasakan bus berhenti. Ternyata, bis berhenti di Terminal Madiun. Biasanya, penumpang diberi kesempatan untuk ke toilet atau makan. Eko pun turun dan menuju ke toilet terminal. Habis buang air kecil dan cuci muka, Eko pun balik lagi. Namun Eko sangat terkejut, karena bis tadi sudah tidak ada di dalam terminal. Sambil mengumpat kata, mata Eko berkeliling. Siapa tahu bis yang tadi dia tumpangi pindah posisi. Tapi tetap saja bis tersebut tidak ada. Dasar bis kurang ajar. Masa penumpang ditinggal begitu aja? Udah gitu tas ketinggalan lagi. Umpat Eko kesal. Eko pun akhirnya berjalan mencari petugas terminal, bermaksud menanyakan bis tadi. Apa emang udah ninggalin dia? Sekalian mau mengadu ke petugas, karena main seenaknya saja meninggalkan penumpang. Di bagian informasi, Eko melihat pria setengah baya dengan seragam dishub. Eko menghampirinya dan bertanya, "Malam, Pak." Petugas, "Malam, Mas. Masnya mau kemana?" "Saya tadi dari Sragen, Pak. Mau ke Surabaya, naik bis yang tulisannya Sumber Kencono. Terus tadi saya ke toilet, Pak. Lah, kok malah bisnya udah berangkat duluan?" Kata petugas, "Apa? Tadi Mas bilang naik Sumber Kencono?" "Iya, Pak." "Kenapa, Pak?" Eko jadi merasa janggal dengan sikap petugas itu saat menyebut nama bisnya. Sepertinya dia kaget dan tak percaya dengan apa yang Eko bilang. Petugas bilang, "Loh, bis itu kan tadi siang mengalami kecelakaan, Mas. Cuman namanya bukan Sumber Kencono. Sekarang namanya Sugeng Rahayu. Warnanya agak merah. 8 orang tewas termasuk sopir dan kernetnya." Sontak Eko terkejut. Dia lalu mengambil uang kembalian yang dikasih oleh kernet bis tadi dan sambil melihat karcisnya. Ternyata di situ tertulis Sugeng Rahayu dan ia melihat kertasnya sudah lapuk berbercak darah.
Ternyata uang itu sudah berubah menjadi kapas yang ada darahnya. Eko pun terdiam, termenung sambil berpikir dan mengatakan dalam hati, "Masa iya tadi saya naik bis setan?" Tak lama, petugas itu mengatakan, "Mas, tadi ada orang menitipkan tas ini. Dia menyampaikan, tolong berikan sama anak muda yang dari toilet itu. Mungkin Mas ya punyanya." Si Eko pun ngecek tas itu. Ternyata iya, itu tas miliknya. Itulah yang dialami Eko saat pulang ke Surabaya pada malam hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.